Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ririn Indahyani di channel Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara ya. Di sini kita belajar sejarah Kerajaan Tarumanegara, silsilah raja, kehidupan dan peninggalannya. Nah, yang pertama, kita akan berbicara tentang awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Kerajaan ini terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Ini berdiri pada abad ke-4 Masehi, kurang lebih tahun 358 Masehi. Nah, di sini kita bisa lihat ini aliran Sungai Citarum. Nah, di sini dekat di sini adalah letak dari Kerajaan Tarumanegara. Berada di Jawa Barat ya, di dekat Sungai Citarum. Pendiri Kerajaan Tarumanegara ini bukan orang Indonesia asli, dia adalah seorang pendatang asal India bernama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman ya. Maharsi Jaya Singawarman ini berasal dari India. Beliau datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Purnawarman. Ini Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, kembali lagi ke Raja Jaya Singawarman. Raja Jaya Singawarman ini bermula pada saat beliau awal mula datang ke Indonesia, ke Nusantara, berasal dari Salangkayana, India, ya. Raja Jaya Singawarman diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 di Kerajaan Salaka Nagara. Kemudian ia dinikahkan dengan seorang putrinya. Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah. Kalau sekarang ini diperkirakan sekitar daerah Bekasi, ya. Dan mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Raja Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun, yaitu mulai tahun 358 sampai dengan 382 Masehi. Nah, setelah beliau wafat, kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Raja Dharmaya Warman. Seperti ini. Beliau lengser pada tahun 382 Masehi, kemudian memutuskan untuk menjadi pertapa. Kemudian kekuasaannya diberikan kepada putranya, yaitu Raja Dharmaya Warman. Ada 12 raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara, ya. Kerajaan Tarumanegara ini pernah dipimpin oleh 12 raja sejak kerajaan tersebut didirikan. Adapun nama-nama raja yang pernah menguasai Kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Raja Jaya Singawarman yang merupakan pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian diwariskan kepada putranya Dharmaya Warman mulai dari tahun 382 Masehi sampai dengan tahun 395 Masehi. Kemudian raja berikutnya adalah Purnawarman tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Di bawah pimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaan. Kemudian diwariskan kepada putranya Wisnuwarman, yaitu
tahun 434 Masehi sampai dengan 455 Masehi. Raja berikutnya adalah Raja Indrawarman tahun 455 Masehi sampai 415 Masehi. Kemudian raja berikutnya Chandrawarman berkuasa tahun 515 Masehi sampai 535 Masehi. Berikutnya Raja Suryawarman berkuasa mulai tahun 535 Masehi sampai dengan 561 Masehi. Kemudian Raja Kertawarman berkuasa mulai dari tahun 561 Masehi sampai dengan 628 Masehi. Kemudian Raja Sudawarman mulai dari tahun 628 Masehi sampai 639 Masehi. Raja Hariwangsawarman mulai dari tahun 639 Masehi sampai dengan 640 Masehi. Ini hanya 1 tahun ya. Kemudian Raja Nagajayawarman yaitu mulai dari tahun 640 Masehi sampai dengan 666 Masehi, 26 tahun. Dan yang terakhir adalah Raja Linggawarman mulai dari tahun 666 Masehi sampai dengan tahun 669 Masehi. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga ya. Purnawarman ini merupakan penganut agama Hindu aliran Vaishnava ya pada tahun 397 Masehi, yaitu 2 tahun setelah awal dia memulai menjadi raja. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai ya. Kota itu diberi nama dengan Sundapura, cikal bakal dari Sunda yang sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang terjadi pada musim kemarau ya. Perekonomian di kerajaan ini juga sangat maju, dibuktikan dengan raja memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai oleh Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, ini berarti bahwasanya hubungan dagang dan pelayaran telah terjalin antara Tarumanegara dengan Cina. Kehidupan ekonomi dan sosial Tarumanegara. Karena letaknya berada di dekat perairan, membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat kerajaan maritim. Berkat lokasinya itu pula, Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut adalah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat 2 golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara, ya, yaitu golongan pertama adalah golongan agama Hindu yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua adalah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Masa kejayaan Tarumanegara, tadi Ibu sudah ceritakan bahwasanya
masa kejayaan. Tadi Ibu sudah sedikit ceritakan bahwasanya masa kejayaan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman, yaitu raja ketiga, ya. Dia terkenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Pada masa kepemimpinannya, tadi sudah diajarkan bagaimana, tadi sudah Ibu ceritakan bagaimana kepiawaian Raja Purnawarman dalam memimpin dan membuat kerajaannya semakin unggul di dalam sektor perdagangan. Nah, pada saat setelah Raja Purnawarman mangkat, maka kerajaan diberikan kepada putranya, yaitu Raja Wisnuwarman. Ya. Nah, Wisnuwarman ini mewarisi kekuasaan dari Raja Purnawarman yang mangkat pada tahun 434 Masehi setelah memerintah selama 21 tahun. Adapun perilaku dari Raja Wisnuwarman ini tidak jauh berbeda dengan ayahandanya. Beliau adalah seorang raja yang bijak, perangainya baik, ya. Kemudian teguh pada kewajibannya, gagah perkasa. Terutama dalam pertempuran pada waktu perang, ia sangat mahir. Dan Wisnuwarman ini dinobatkan sebagai Raja Tarumanegara pada tahun 434 Masehi pasca ayahnya wafat. Acara penobatan Sang Maharaja Wisnuwarman berlangsung selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Istana kerajaan pada saat penobatan disulap menjadi tempat pesta seluruh rakyat Tarumanegara yang berbaur dengan para tamu, baik dari kerajaan bawahan maupun kerajaan sahabat, dihiasi dengan bunga serba harum. Sampailah di hari ketiga, semua yang hadir menyampaikan selamat kepada Maharaja Tarumanegara, yaitu Maharaja Wisnuwarman, sekaligus menitipkan harapan dan akan kemakmuran negeri, juga kemesraan dalam persahabatan, dan yang paling utama adalah memerangi para perompak yang bengis. Semua hadirin waktu itu berdoa dan berharap pewaris harimau dari Tarumanegara yang baru saja dinobatkan sebagai pengganti itu bisa melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Langkah strategis yang dilakukan oleh Wisnuwarman setelah setahun menjabat adalah mengutus dutanya ke negeri Cina, yaitu Baratanagari, juga kerajaan Sangkanagari, Campanagari, Yawanagari, Swarnabumi, Bakulapura, Singganagari, Dharmanagari, dan semua negara sahabat, juga raja yang ada di Pulau Jawa pada tahun 435 Masehi. Langkah ini merupakan implementasi dari menjalin persahabatan yang sudah terjalin sejak lama dengan Maharaja Sri Purnawarman. Para duta tersebut diminta memberitahukan secara resmi dengan membawa segel kerajaan bahwa Maharaja Wisnuwarman telah menjadi Raja Tarumanegara menggantikan Sang Purnawarman. Begitu juga persahabatan yang dahulu tidak terputus hendaknya tidak tercerai-berai. Sudah satu tujuan dan akrab saling mengasihi dan saling berbimbingan tangan. Kemudian 3 tahun setelah menjadi Maharaja, 2 peristiwa yang sempat mengganggu dirinya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap rakyat, yang banyak
wilayah yang begitu luas. Peristiwa pertama adalah gempa bumi, tetapi kecil tidak lama. Kemudian setahun kemudian yaitu terjadi peristiwa kedua, yaitu gerhana bulan, dan juga tidak lama kembali terang. Namun kedua peristiwa ini selalu menghantuinya. Oleh sang Maharaja dianggap sebagai firasat buruk. Maharaja Wisnuwarman pun berikhtiar atas kekhawatirannya agar terhindar dari sesuatu yang buruk menimpa negerinya. Dengan mencari tahu dari para Brahmana yang mahir dalam mantra apa yang mestinya dia lakukan. Maharaja Wisnuwarman diminta untuk menuruti perkataan sang Brahmana yang mahir dalam mantra. Wisnuwarman diperintahkan untuk mandi di Sungai Gangga yang berada di wilayah Indraprastha. Berikutnya, 2 malam kemudian, sang Wisnuwarman ketika sedang tidur bermimpi bertemu dengan harimau tua, babi hutan, garuda, dan beberapa ekor binatang lainnya. Semuanya merupakan binatang buas. Masing-masing ingin membinasakan sang Maharaja yang sedang menunggangi anak gajah, sehingga hampir jatuh ke tanah. Tetapi sang anak gajah patuh dan menghindarkannya dari mara bahaya. Lalu datanglah lebah menunggangi sang gajah Erawata, membinasakan semua binatang buas, dan matilah binatang itu menjadi bangkai. Tetapi sang Garuda yang bermuka 2 tak terkalahkan, bahkan bolak-balik di angkasa. Sang Garuda terus mengikuti Maharaja Wisnuwarman dan berusaha keras untuk membinasakan sang putra Purnawarman tersebut. Ketika sang Garuda dan binatang buas menyerang, gajah Erawata datang menghadang, sedangkan sang lebah terbang ke atas dan menyerang. Akhirnya sang Garuda dikalahkan, jatuhlah kemudian mati. Karena mimpi itu, sang Wisnuwarman semakin merasa gelisah. Dipanggillah Brahmana dan pendeta istana untuk datang menghadap dan diajak bicara. 3 hari kemudian, sang Wisnuwarman dan semua pengiringnya, juga orang-orang suci berangkat pergi ke timur kerajaan Indraprastha. Di sini sang Maharaja disambut dengan senang oleh Raja Indraprastha, yaitu sang Wiryabanyu, salah satu namanya. Pada keesokan harinya, ketika sang Hyang Matahari belum menaiki keraton Indraprastha, Maharaja Wisnuwarman disertai sang Wiryabanyu dan semua Brahmana, orang-orang suci, hamba-hambanya, pembesar, dan beberapa orang raja terdekat, sang juru, pemimpin wilayah, semuanya mandi di pemandian Sungai Gangga. Sepanjang tepian sungai dijaga oleh bala tentara yang membawa berbagai senjata, bersiap lengkap seperti tombak, gada, panah, keris, dan sebagainya. Tampak dari kejauhan, pasukan tersebut semuanya bersenjata memakai baju besi, ya. Berangkat menuju pertapaan, terus menyembah pada patung Batara Wisnu dan Batara Sangkara yang ada di situ. Setahun kemudian setelah sang Wisnuwarman mandi di Sungai Gangga, ada suatu kejadian dalam keraton ketika Maharaja dan Permaisuri sedang tidur. Pada waktu tengah malam, ada orang bersembunyi lalu menyusup ke tempat tidur Maharaja dengan membawa badik tajam dan keris, kemudian mengarahkan badiknya kepada sang raja. Ketika ia akan membunuh sang raja, jari-jarinya gemetar, tangannya berkeringat karena melihat kemolekan tubuh sang bidadari, juga kecantikannya yang sangat mempesona. Terlepaslah badik itu dari genggamannya dan jatuh ke bawah. Raja kaget terbangun, juga permaisurinya. Orang itu kemudian ditangkap dan diikat. Sang raja marah, bala tentara pun berdatangan. Sedikit cerita tentang Raja Wisnuwarman. Akhir dari kerajaan Tarumanegara, Tarumanegara mengalami kemunduran
Kemudian akhir dari kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mengalami kemunduran mulai terasa saat Raja Linggawarman berkuasa. Setelah dirinya wafat, kondisi kerajaan semakin parah. Tahta kerajaan yang dia serahkan kepada menantunya, Tarusbawa, menandai berakhirnya masa kekuasaan kerajaan Tarumanegara sebab Tarusbawa memiliki ambisi untuk mendirikan kerajaannya sendiri yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Sunda. Nah, ini terjadi pada tahun 669 Masehi, di mana Raja Linggawarman yang baru berkuasa sekitar selama 3 tahun kemudian wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kekuasaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda. Atas pengalihan kekuasaan kerajaan Sunda ini, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Ada beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara yang menunjukkan eksistensi kerajaan Tarumanegara. Terdapat 7 prasasti yang ditemukan di daerah yang berbeda, yakni 5 buah ditemukan di Bogor dan 1 buah ditemukan di Jakarta, dan 1 prasasti lain ditemukan di Lebak, Banten. Berikut ini adalah ke-7 prasasti itu yang merupakan saksi bisu atas keberadaan Tarumanegara, yaitu prasasti Ciaruteum. Ini tentang ini ada telapak kaki Raja Purnawarman ya. Inilah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja Negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Kemudian ini prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini menceritakan tentang Sang Purnawarman juga gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Ini prasasti kebun kopi. Ini terdapat dua kaki pada prasasti kebun kopi. Ini disamakan dengan tapak kaki Gajah Airawati atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu isinya adalah bahwasanya dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dengan memiliki lengan kencang serta kuat, yakni Sang Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali saluran sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur ya. Pada tahun ke-22 dari tahta Sang Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijakannya, serta menjadi panci-panci segala raja-raja. Maka sekarang dia pun menitahkan pula menggali saluran sungai yang permai dan berair jernih ya. Ini adalah isi dari cerita penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km ya. Dan di sini juga tertulis bahwasanya sang raja melakukan selamatan dan menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak ini tentang goresannya dengan prasasti Tugu ya. Ini menceritakan tentang keperwiraan, keagungan, keberanian Sang Purnawarman.
Prasasti Muara Cianten ini belum berhasil dibaca karena beberapa tokoh sejarah ini belum berhasil dibaca oleh beberapa tokoh sejarah karena tertulisannya adalah huruf ikal atau yang seperti huruf sangka. Prasasti Pasir Awi ini juga ada 2 telapak kaki, tapi ini isi prasastinya belum berhasil dibaca oleh para ahli sejarah. Demikian video tentang kisah kerajaan Tarumanegara. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa share ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.